I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Sebelum Anda nikmati video ini, silahkan klik like, subscribe, share, dan klik notifikasi bell. Nama mantan Presiden Jokowi yang masuk kandidat pemimpin terkorup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project menunjukkan Indonesia dalam sorotan dunia. Khususnya perilaku KKN, kolusi dan nepotisme, dinilai makin subur. Managing Director Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan, mengaku tidak kaget dengan hasil polling OCCRP yang menempatkan Jokowi sebagai kandidat kuat pemimpin 2024. Berita OCCRP ini tidak mengejutkan. Ya memang seperti itu, kata Anthony. Jakarta, Selasa, 7 Januari 2025. Ketika diminta pandangan terkait rilis OCCRP itu, kata Anthony, Jokowi mencoba mengelak. Dia mengatakan minta dibuktikan saja. Ini jawaban orang terpojok. Kemudian Jokowi minta bukti. Ini sangat mudah, karena rekam jejak perilaku Jokowi yang sangat koruptif, menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kroninya, sangat banyak dan tercecer di mana-mana, ungkapnya. Selanjutnya, ekonom senior ini mengungkap rekam jejak perilaku koruptif Jokowi yang cukup panjang. Pertama, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Proses tender manipulatif. Total nilai proyek yang digarap Cina senilai 7,4 miliar dolar Amerika. Lebih mahal dari penawaran Jepang senilai 6,2 miliar dolar Amerika. Itu pun belum termasuk biaya bunga utang. Di mana tingkat bunga utang dari Cina 20 kali lipat lebih tinggi dari Jepang. Perbandingannya 2% dan 3,4% dibandingkan 0,1% per tahun. Awalnya Jokowi bilang proyek ini adalah business to business, alias tak dijamin APBN. Ternyata bohong. Faktanya utang kereta cepat Cina dijamin pemerintahan APBN. Kedua, Sinarmas dan Gandhi Sulistianto dengan Jokowi Gibran dan Kaesang. PT Bumi Hijau Mekar, anak usaha grup Sinarmas, terlibat kebakaran hutan pada 2014, sudah ditetapkan tersangka Badan Reserse Tindak Kriminal Polri pada September 2015. Tetapi, dianulir pada Oktober 2015. Managing Director Grup Sinarmas ketika itu Gandhi Sulistianto, di mana PT Bumi Hijau Mekar dituntut ganti rugi 7,8 triliun rupiah oleh KLHK. Namun hanya divonis 78 miliar rupiah di Pengadilan Tinggi Palembang, setelah sebelumnya bebas di Pengadilan Negeri Palembang. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan KLHK, meskipun PT Bumi Hijau Mekar terbukti bersalah. Ini ada apa? Tak lama kemudian, bisnis kuliner startup Gibran dan Kaesang mendapat kucuran dana dari modal Ventura senilai 7 juta dolar Amerika atau hampir 100 miliar rupiah. Siapa di balik semua itu? Putra serta menantu Gandhi Sulistianto, yakni Anthony Pradiptya dan Wesley Harjono, tiba-tiba menjadi mitra bisnis Gibran dan Kaesang di G Hebat, perusahaan induk bisnis kuliner Gibran dan Kaesang yang baru berdiri pada 2019. Anthony Pradiptya menjabat direktur, sedangkan Kaesang menjabat komisaris. Belakangan terkuak, bisnis kuliner Gibran dan Kaesang terafiliasi grup Sinarmas melalui Aldira Sita Sekuritas dan Star Investment. Kerjasama bisnis grup Sinarmas, keluarga Gandhi Sulistianto dengan Gibran dan Kaesang, diduga kuat ada hubungan dengan kasus kebakaran hutan PT Bumi Hijau Mekar, anak perusahaan grup Sinarmas, yang dibebaskan dari pidana kejahatan lingkungan dan gugatan 7,8 triliun rupiah. Ini masuk dugaan korupsi dan nepotisme. Tidak berhenti sampai di situ, Gandhi Sulistianto kemudian diangkat menjadi Dubes RI untuk Korea Selatan 2021 hingga 2023 dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2023 hingga 2024. Dugaan KKN ini sudah dilaporkan oleh Ubedillah Badrun, seorang aktivis, SPE, dosen dari Baskorpsis, PK. Ketiga, proyek strategis nasional. Diduga banyak PSN yang diterbitkan Jokowi melanggar hukum, karena hanya berdasarkan Perpres nomor 3 tahun 2016, 12 Januari 2016. Tak ada perintah undang-undang yang lebih tinggi. Perpres bermasalah hukum ini menempatkan Jokowi sebagai tiran, karena membuat aturan tanpa persetujuan DPR sebagai legislator.
Ini melanggar konstitusi. Penetapan status PSN dan pengusiran penduduk setempat secara besar-besaran seperti yang terjadi di Pulau Rempang, IK2, PSD, melanggar konstitusi. Pasal 28H ayat 4 tentang HAM, di mana setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Keempat, program pengampunan pajak atau tax amnesty. Kebijakan pengampunan pajak Jilid 1, 2016 hingga 2017, dan Jilid 2, 2022, merupakan kebijakan manipulatif dan koruptif, menguntungkan pemilik uang ilegal. Tax amnesty menjadi ajang pencucian uang kotor seperti uang narkoba, judi, korupsi, difasilitasi pemerintah legalized money laundering. Alasan tax amnesty akan meningkatkan rasio pajak dan pertumbuhan ekonomi, hanya propaganda dan pembohongan publik. Faktanya, rasio pajak terhadap PDB malah turun dari 10,8% 2015 menjadi 9,8% 2019. Terbukti Jokowi telah melakukan pembohongan publik dan menjadi bagian dari Organized Crime and Corruption, OCC. Dan program Tax Amnesty Jilid 2 2022 merupakan tindakan pemutihan OCC secara terbuka. Tidak ada negara di dunia memberlakukan kebijakan Tax Amnesty 2 kali dalam 5 tahun. Kelima, revisi UU KPK. Pada 2019, Jokowi merevisi UU KPK yang menempatkan lembaga anti rasuah itu tak lagi independen karena posisinya berada di bawah eksekutif. Alhasil, KPK menjadi alat politik Jokowi untuk melindungi kroninya, serta digunakan untuk menggebuk lawan politiknya. Misalnya, kasus korupsi BTS Kominfo yang merugikan negara 8 triliun rupiah, kasus minyak goreng, impor garam, impor produk hortikultura, dugaan korupsi PCPEN, penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional, termasuk dana bantuan sosial, dengan anggaran lebih dari 1.000 triliun rupiah, 2020 hingga 2022, masih tidak tersentuh. KPK terlihat jelas melindungi keluarga Jokowi, membekukan laporan masyarakat terkait dugaan korupsi Gibran, Kaesang, dan Bobi Nasution di tambang Blok Medan.